Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia paling mudah sedunia. Kita bahas tentang soal-soal bahasa Indonesia, yaitu soal-soal LPH 1. Nomor 1, teks berdasarkan fakta dan data disebut teks non-fiksi, berarti B isinya ya. Nomor 2, di bawah ini yang termasuk teks non-fiksi adalah A. cerpen, B. dongeng, C. berita, D. novel, yaitu berita. Yang ketiga, teks yang tidak berdasarkan kenyataan disebut A. berita, B. non-fiksi, C. surat, D. fiksi, berarti D, yaitu fiksi. Yang keempat, yang termasuk teks di bawah ini, yang termasuk teks fiksi di bawah ini adalah A. cerpen, B. surat, C. berita, D. buku teks. Yang termasuk teks fiksi yaitu cerpen, A ya. Nomor 5, contoh kalimat fiksi di bawah ini adalah A. buku pelajaran, B. berita tentang virus corona, C. teks yang menjelaskan tentang kehidupan laut, D. cerita yang berdasarkan kreasi pengarang, yaitu D. cerita yang berdasarkan kreasi pengarang. Kita lanjutkan nomor 7. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Di tengahnya terdapat Tugu Monas. Monas adalah tempat wisata yang cukup menarik. Banyak wisatawan domestik dan mancanegara yang datang ke Monas. Di atas Monas terdapat emas yang berkilau berbentuk nyala api. Teks di atas adalah teks titik-titik ya. Cerita pendek, fiksi, non-fiksi, dan narasi. Jawabannya adalah C, yaitu non-fiksi. Kita lanjutkan nomor 8. Matahari semakin tinggi, cuaca panas menyengat. Keringatku bercucuran, harapanku hari ini dapat turun hujan agar cuaca lebih dingin. Seandainya hari ini hujan, aku akan bermain hujan-hujanan. Namun tampaknya langit masih terang. Teks di atas adalah jenis teks A. puisi, B. berita, C. non-fiksi, D. fiksi, yaitu D. fiksi. Kita lanjutkan. Nomor 9. Monas singkatan dari Monumen Nasional. Bentuk Monas persegi panjang. Tinggi Monas 132 meter. Monas dibangun pada zaman Presiden Soekarno. Pada tahun 1961, Monas dibangun untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam rangka menyebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Belanda. Kini Monas menjadi lambang Provinsi DKI Jakarta. Teks non-fiksi di atas menjelaskan tentang A. Monas, B. Presiden Soekarno, C. para pahlawan, D. lambang provinsi, yaitu tentang Monas. A ya. Nomor 10. Kalimat fakta atau non-fiksi di bawah ini adalah A. sepeda motor itu terbang ke angkasa, B. pesawat tempur F-16 dapat terbang tinggi, C. Ani ingin naik ke bulan dengan unta, D. saya ingin terbang dengan sepeda. Yang betul adalah pesawat tempur F-16 dapat terbang tinggi ya. Pesawat tempur adalah salah satu pesawat buatan Amerika. Kita jawabnya adalah B. Kita lanjutkan nomor 11. Kalimat fiksi di bawah ini adalah A. matahari terbit dari timur, B. bulan tampak terang pada malam hari, C. wajah gadis itu cantik bagai bulan, D. bintang gemintang itu ciptaan Allah. Yang benar adalah kalimat fiksi di bawah ini, yaitu C. wajah gadis itu cantik bagai bulan. Nomor 12. Penulisan huruf kapital yang paling tepat dalam kalimat di bawah ini adalah A. tempat wisata Raja Ampat berada di Pulau Papua, B. tempat wisata Raja Ampat berada di Pulau Papua, semuanya sama ya. C. tempat wisata Raja Ampat berada di Pulau Papua, dan D. tempat wisata Raja Ampat berada di Pulau Papua. Yang paling benar tulisan ejaannya ya, terutama tulisan huruf kapitalnya di bawah ini ya, huruf kapital. Yang paling tepat adalah D ya. Ya T, kemudian Raja Ampat RA, kemudian Pulau Papua itu huruf kapital. Nomor 13, penulisan huruf kapital yang salah pada kalimat di bawah ini adalah, kita lihat ya, itu sama ya kalimatnya, yang jelas yang salah tulisannya. Tempat wisata Raja Ampat berada di Pulau Papua itu salah tulisannya ya. Yang lain kita lihat nomor B,
Rumah Edo terletak di Jalan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. C. Pulau Lombok saat ini menjadi tempat wisata favorit para wisatawan asing. D. Salah satu makanan khas Sumatera Selatan adalah pempek. Berarti jawabannya adalah A, karena itu hurufnya salah ya. 14. Bacalah teks non fiksi berikut ini untuk menjawab pertanyaan nomor 14 sampai dengan 17. Kepulauan Raja Ampat sangat terkenal di penjuru dunia, dan hebatnya tempat itu terletak di negeri ini, Indonesia. Kepulauan Raja Ampat terletak di Papua bagian barat. Di kepulauan tersebut terdapat 4 pulau utama, yaitu Baguio, Misol, Salawati, dan termasuk surganya dunia. Raja Ampat adalah tempat wisata yang kaya akan keindahan lautnya. Wisata Raja Ampat terkenal sebagai Raja Terumbu Karang. Jadi bagi kamu yang menyukai olahraga menyelam, belum lengkap rasanya jika belum pernah menyelam ke Kepulauan Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat terletak di Papua bagian barat. Di Papua bagian barat. B ya. Nomor 15, Kepulauan Raja Ampat terkenal dengan C, jawabannya keindahan laut. Nomor 16, makna ungkapan penjuru dunia adalah seluruh dunia, yaitu jawabannya D. Jumlah kalimat pada teks non fiksi di atas adalah B, yaitu 7 kalimat. Kalau kita hitung di sini ada 7 titik, ya 7 titik berarti 7 kalimat, karena setiap kalimat diakhiri dengan tanda baca titik. Kita lanjutkan, bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 18 sampai dengan nomor 20. Seorang pakar di pemerintahan Cina menyebut wabah virus corona bisa mencapai puncaknya dalam waktu sekitar 10 hari. Virus itu sendiri telah menewaskan 106 orang di China. Pemberitaan dari AFP Selasa 28 bulan 1 tahun 2020, virus corona baru yang telah menginfeksi ribuan orang di seluruh Cina itu memiliki kesamaan genetik dengan SARS ya. Sebuah patogen yang menewaskan sekitar 650 orang di daratan Cina dan dataran Hong Kong pada tahun 2002 sampai 2003. Virus baru itu pertama kali muncul pada awal Desember tahun 2019. Lalu di pusat kota Wuhan, dan jumlah kasusnya telah melonjak dalam beberapa hari terakhir. Seorang ilmuwan terkenal di Komisi Kesehatan Nasional Cina, Zhong Nanshan, mengatakan bahwa wabah itu tidak akan meningkat dalam skala besar. Teks di atas terdiri atas berapa paragraf? 1, 2, 3, 4. Kita lihat, yaitu ada 2 paragraf. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 19. Teks di atas termasuk teks non fiksi ya, karena ada fakta dan datanya. C. Nomor 20. Berdasarkan teks di atas, virus corona pertama kali menyebar di negara China ya, atau Cina, berarti D jawabannya. Isilah titik-titik pada soal di bawah ini dengan kata yang tepat. Kata apa, siapa, mengapa, dan bagaimana disebut kata tanya. Jelas ya kata tanya isinya. Kita tulis di sini isinya kata tanya. Nomor 22. Kata tanya terdapat dalam kalimat tanya ya. Jangan salah nanti. Dalam kalimat tanya ya. Laika senang berjalan-jalan ke Cipanas. Kata yang tidak ditulis dengan huruf kapital pada kalimat di atas adalah kata Cipanas ya. Karena ini hurufnya kecil, kata Cipanas tuh, coba kita lihat. Nah ini harusnya besar ya. Dibesarkan saja, Cipanas. Kita lanjutkan. Nomor 27. Teks yang ditulis berdasarkan fakta dan data adalah teks, tadi sudah kita sebut-sebut ya, non fiksi. Non fiksi. Hari ini kita ulangan bahasa Indonesia. Setelah ulangan mungkin kita akan jalan-jalan ke Monas. Kalimat fakta atau kenyataan pada teks di atas adalah hari ini kita ulangan bahasa Indonesia ya. Hari ini kita ulangan bahasa Indonesia. Titik-titik ya. Cara membuat layang-layang, berarti kata yang tepat untuk mengisi kalimat tanya di atas adalah bagaimana. Nomor 30, kalimat yang bukan fakta atau fiksi pada teks nomor 28 di atas adalah, nah ini tadi ya, setelah ulangan mungkin kita akan jalan-jalan ke Monas. Nah kata mungkin itulah yang menunjukkan bahwa itu adalah teks fiksi. Setelah
setelah ulangan mungkin kita akan jalan-jalan ke Monas. Nah, demikianlah latihan ulangan pada hari ini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan pada bagian berikutnya.